Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran dalam ruang Mat SMP Channel bersama saya Pak Purwanto SPD. Anak-anakku sekalian, masih tetap semangat dalam masa pandemi ini belajar melalui daring. Tetap sehat ya, jangan pernah putus asa. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Materi ini kelanjutan dari pelajaran terdahulu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ini mempunyai tujuan peserta didik dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika fungsinya diberikan. Langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan menentukan grafik tersebut terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Kemarin telah disampaikan bahwa grafik akan terbuka ke bawah atau terbuka ke atas itu tergantung dari koefisien dari X kuadrat. Masih ingat? Saya kira masih ingat bahwasanya kalau koefisiennya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah, dan kalau koefisiennya positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Setelah menentukan grafik terbuka ke bawah atau terbuka ke atas, langkah yang kedua, kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, grafik ini akan memotong sumbu X di beberapa titik, kemudian memotong sumbu Y di beberapa titik. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri di sini nanti berupa garis, ya. Kalian masih ingat pada pembelajaran bangun datar ada simetri lipat. Kemudian yang keempat, menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum di sini akan maksimum atau minimum. Tergantung dari yang pertama tadi. Kalau grafik terbuka ke bawah, berarti akan mempunyai nilai maksimum. Tetapi apabila terbuka ke atas, akan mempunyai nilai minimum. Kemudian pemasangan dari sumbu simetri dan nilai optimum ini kita akan dapat menentukan koordinat titik puncak, ya, akan menentukan koordinat titik puncak. Itu langkah yang kelima. Setelah langkah 1, 2, 3, 4, 5 ditemukan, maka kita tinggal membuat sketsa grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Ya, jangan dibayangkan ini ada beberapa langkah. Jangan dibayangkan sulitnya. Coba nanti kita perhatikan contoh berikut. Nanti diperhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Saya kira kalau memperhatikan dengan baik nanti akan mudah untuk mengerjakan tugasnya. Baik, kita perhatikan contoh berikut. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat
fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Langkah yang pertama, menentukan grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dari fungsi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya 8. Negatif 8. Berarti A-nya kan positif ini. A-nya kan sama dengan 1. Berarti kalau A-nya sama dengan 1 positif, berarti grafik akan terbuka ke atas. Kalau grafik terbuka ke atas, nanti akan mempunyai titik balik minimum. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Grafik akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0 atau fx-nya fungsinya sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau sudah terbentuk seperti ini, masih ingat, ini bentuk apa? Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau sudah terbentuk persamaan kuadrat, berarti kalian tinggal memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian bebas. Nah, pada contoh ini Pak Pur gunakan pemfaktoran. Kalian cari bilangan dua bilangan yang dikalikan negatif 8 dan dijumlahkan adalah 2. Yaitu bilangannya 4 dan negatif 2. Jadi X ditambah 4 dikalikan X dikurangi 2 sama dengan 0. Masih ingat ya pemfaktoran? Sehingga menjadi X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sampai di sini masih ingat? Berarti X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan 2. Kalau sudah ketemu X sama dengan negatif 4 atau X-nya 2, berarti titik potong grafik dengan sumbu X adalah negatif 4,0 dan 2,0. Kita sudah menemukan dua titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya, kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya harus 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi kuadratnya fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kita peroleh 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 8. Dari 0 ditambah 0 kurangi 8. Hasilnya negatif 8. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Langkah 2 selesai. Sudah toh? Kita masuk langkah yang ketiga. Nah, menentukan sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetri, kita gunakan rumus X sama dengan negatif B dibagi 2A. Kita substitusikan negatif 2 dibagi 2 kali 1. Ketemu negatif 2 sama dibagi 2. Kemudian dihasilkan X-nya sama dengan negatif 1. Jadi sumbu simetri X sama dengan negatif 1. Langkah yang keempat, menentukan nilai optimum. Nilai optimum tadi, karena grafik terbuka ke atas, maka kita akan menemukan nilai minimum. Nilai minimum diperoleh dari Y sama dengan negatif D dibagi 4A. D di sini, kemarin masih ingat, ini apa? Diskriminan.
Diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini diskriminannya dibagi dengan 4A. Tinggal kita substitusikan sehingga diperoleh 2 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 kalikan negatif 8 dibagi 4 kali 1. Diperoleh Y sama dengan negatif kalikan 4 ditambah 3, 2 dibagi 4. Y sama dengan negatif 36 dibagi 4. Ketemunya Y sama dengan negatif 9. Jadi nilai minimum grafik tersebut atau nilai yang paling kecil dari grafik tersebut adalah negatif 9. Langkah ketiga tadi kita sudah dapatkan X-nya negatif 1. Kemudian langkah keempat ini kita dapatkan Y sama dengan negatif 9. Maka koordinat titik puncaknya kita peroleh negatif 1, negatif 9. Jadi koordinat titik puncak itu selalu pada sumbu simetri. Kemudian koordinat titik puncak diperoleh dari sumbu simetri dipasangkan dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi negatif 9 ini nilai minimumnya. Jadi koordinat titik puncaknya atau titik balik minimumnya negatif 1, negatif 9. Baik anak, untuk langkah 1 sampai 5 sudah kita peroleh, berarti kita tinggal membuat sketsa grafik fungsi kuadratnya tadi. Dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, ini gambarnya. Gambar grafik Y sama dengan x kuadrat ditambah 4. Tambah 2x dikurangi 8. Ini langkah yang pertama tadi. Menentukan grafik akan terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong. Ini kita gambar di sini, titik potong dengan sumbu X negatif 4,0 dan 2,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0, negatif 8 ini. Kemudian kita membuat sumbu simetri. X sama dengan negatif 1. Oh ya, ini tertulis X sama dengan 1. Ini salah ya. Ini seharusnya X sama dengan negatif 1. Terus titik puncaknya. Karena tadi kita sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1 dan nilai minimumnya negatif 9, berarti koordinat titik puncaknya negatif 1, negatif 9. Kalau titik-titik ini telah tergambar semua, kita tinggal menghubungkan dengan garis lurus ya, tidak boleh bengkak-bengkok, nggak boleh patah-patah. Ini kalau memakai tangan pensil ya jangan bernapas biar nggak goyang-goyang. Ditarik dari titik negatif 4,0 turun ke bawah sampai titik puncak negatif 1, negatif 9, kemudian melewati memotong sumbu Y negatif 0, negatif 8 naik sampai ke titik 2,0 memotong sumbu Y tadi naik terus tidak terbatas. Jelas ya anak-anak? Ini gambar grafiknya tadi. Yang penting kalian langkah-langkah 1 sampai 5 itu sudah bisa, maka akan mudah menggambar grafik fungsi kuadratnya. Mudah kan? Tidak sesulit yang dibayangkan. Ya. Kalau contoh ya mudah ya Pak. Nah, biasanya seperti itu. Ini ya mudah. Kalau ikut langkah-langkah 1 sampai 5, insya Allah kalian dapat
membuat sketsa grafiknya. Baik anak-anak, untuk materi membuat sketsa grafik sampai di sini. Saya kira langkah-langkahnya tadi sudah jelas. Kalian saya harapkan sudah paham dengan bagaimana cara membuat grafik, sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk mengecek kemampuan kalian, paham atau belum, kalian dapat mengerjakan latihan ini ya. Ada 2 soal yang dapat kalian buat untuk latihan. Mengecek, oh ya saya sudah bisa atau belum ya yang diterangkan tadi. Maka kalian menggambar. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kalian secara singkat ini dapat melihat, oh ini 01 terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, atas atau ke bawah. Ini yang kalian bisa langsung dilihat. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, saya kira cukup. Kalian buat untuk latihan 2 soal ini, tetap semangat, tetap bekerja dengan baik, sehingga apa yang Pak Pur sampaikan dapat dilaksanakan, dapat kalian mengerti. Tetap sehat dan belajar giat. Sampai di sini pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.